NPM 22351 dari kelas 5E. Ini dalam mata kuliah dasar pemrograman mobile, saya ingin menjelaskan hasil dari isi dari video yang telah saya tonton, yaitu JavaScript, mengenal JavaScript. Saja. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat penting dalam pengembangan website yang interaktif dan dinamis. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep-konsep dasar JavaScript dari cara menggunakannya di website hingga berbagai fitur dan penggunaannya. Lalu apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website jadi lebih interaktif dan dinamis. Bahasa ini berjalan di sisi klien, artinya kode JavaScript dijalankan dalam web browser pengguna. Satu, interaktivitas, yaitu JavaScript memungkinkan website jadi lebih interaktif, seperti membuat elemen HTML berubah, menampilkan pop-up, dan merespon tindakan pengguna. Lalu dua, dinamis. Dengan JavaScript, website dapat menjadi lebih dinamis, seperti menampilkan konten baru tanpa memuat ulang halaman. Lalu tiga, aplikasi luas. JavaScript tidak hanya digunakan untuk website, tetapi juga untuk pengembangan game, aplikasi desktop, dan bahkan server web. Menggunakan JavaScript di website inline, kode JavaScript dapat disisipkan langsung pada elemen HTML menggunakan atribut onClick atau onLoad. Internal, kode JavaScript dapat ditulis di dalam text script pada bagian head atau body pada halaman HTML. Lalu ada eksternal, kode JavaScript dapat disimpan di file terpisah dengan ekstensi .js dan dipanggil menggunakan tag script search atau src. Alat untuk menulis JavaScript yaitu text editor. Kode JavaScript dapat ditulis menggunakan text editor seperti Sublime Text atau Visual Studio Code. Tetapi yang lebih sering digunakan yaitu Visual Studio Code karena lebih mudah. Lalu ada konsol. Untuk menguji kode JavaScript, Anda dapat menggunakan konsol browser yang tersedia di setiap web browser, seperti Chrome atau Microsoft Edge. Lalu ada debugger. Fitur debugger dalam text editor atau browser dapat membantu Anda menemukan dan memperbaiki kesalahan dalam kode JavaScript. Lalu komentar dapat digunakan untuk menjelaskan kode JavaScript sehingga lebih mudah dipahami oleh programmer lain, seperti garis miring 2. Lalu masukkan penjelasan pada codingan tersebut. Lalu ada variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat untuk menyimpan nilai yang dapat digunakan kembali dalam program. Lalu tipe data, JavaScript memiliki beberapa tipe data seperti string, angka, boolean, dan objek. Lalu terakhir ada operator. Operator digunakan untuk operasi matematika, perbandingan, dan logika pada nilai-nilai variabel. Lalu array dan metode. Push, yaitu menambahkan elemen baru ke akhir array. Lalu pop, menghapus elemen terakhir dari array. Lalu map, membuat array baru dengan hasil transformasi setiap elemen. Filter, membuat array baru dengan elemen memenuhi kondisi tertentu. Looping dan kondisional. For loop, perulangan yang dijalankan sejumlah kali tertentu. Lalu while loop, perulangan yang akan dijalankan selama kondisi terpenuhi. If else, kondisionalnya untuk menjalankan kode berdasarkan kondisi. Lalu berlatih dengan proyek sederhana. Membuat aplikasi to-do list. Membuat aplikasi sederhana untuk mencatat daftar tugas yang perlu dilakukan. Lalu ada kalkulator sederhana. Buat kalkulator sederhana yang dapat melakukan operasi dasar seperti penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan pembagian. Lalu permainan tebak angka. Membuat permainan sederhana di mana pengguna harus menebak angka yang disembunyikan oleh program. Lalu kesimpulan, dalam video ini kita dapat mempelajari dasar-dasar JavaScript, mulai dari apa itu JavaScript, cara menggunakannya di website, sehingga
berbagai fitur dan konsep dasar seperti variabel, tipe data, array, looping, dan kondisional. Dengan memahami ini, Anda siap untuk mulai kreasi dan membangun website yang lebih interaktif dan dinamis. Sekian dari presentasi video saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.